Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Solisatu Nikma, NIM 102. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan tugas akhir mengenai deteksi dini gangguan psikologi yang mengambil tema adiksi gawai pada dewasa awal. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertiannya. Pengertian tentang adiksi gawai berawal dari konsep kecanduan. Griffiths tahun 1996 mengusulkan konsep kecanduan teknologi yang secara operasional didefinisikan sebagai interaksi manusia-mesin dan bersifat non-kimiawi. Kecanduan merupakan keadaan bergantung secara psikologis maupun fisik, di mana kecanduan juga dapat terjadi dalam penggunaan gawai. Gawai merupakan alat elektronik yang setiap perangkatnya memiliki fungsi khusus. Young pada tahun 1998 mengatakan bahwa kecanduan gadget sama halnya dengan kecanduan internet, yaitu individu tidak dapat mengontrol ketergantungannya pada penggunaan teknologi berbasis internet. Secara umum, kecanduan gawai atau adiksi gawai adalah perilaku ketergantungan menggunakan gawai yang dapat memberikan dampak negatif bagi individu seperti penarikan diri dan kesulitan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Selanjutnya yaitu aspek-aspek adiksi gawai. Berdasarkan penelitian Quote et al. Pada tahun 2013 yang mengacu pada teori Young mengenai kecanduan internet, terdapat 6 aspek dari adiksi gawai, yaitu meliputi yang pertama ada gangguan dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi di mana ketika pengguna gawai kesulitan berkonsentrasi pada pekerjaan hingga mengabaikan pekerjaannya karena penggunaan gawai. Selain itu, pengguna gawai menghabiskan waktunya untuk menggunakan gawai hingga mengakibatkan sakit di bagian badan tertentu. Lalu yang kedua ada antisipasi positif. Perasaan untuk menjadikan gawai sebagai sarana mengurangi dan menghilangkan stres. Pengguna gawai akan merasa hampa jika tidak menggunakan gawai. Lalu yang ketiga ada penarikan diri. Kondisi ketika pengguna gawai resah dan tidak sabar jika tanpa gawai. Selain itu juga adanya perubahan emosional seperti marah saat diganggu ketika sedang menggunakan gawai. Lalu yang keempat, hubungan berorientasi dengan dunia maya. Kondisi ketika pengguna gawai memiliki pertemanan yang lebih erat di media sosial dibandingkan dengan kehidupan nyatanya. Lalu yang kelima ada penggunaan berlebihan. Penggunaan gawai yang berlebihan dan tidak dapat dikendalikan sehingga pengguna lebih memilih mencari bantuan melalui gawai atau di media sosial daripada bertanya langsung dengan orang lain yang ada di kehidupan nyata. Lalu yang keenam terakhir yaitu toleransi. Kondisi ketika pengguna gawai ingin mengendalikan diri dalam penggunaan gawai, namun hal tersebut selalu gagal. Selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi adiksi gawai. Faktor penyebab adiksi gawai telah ditemukan dalam beberapa penelitian. Yuwanto pada tahun 2010 menyatakan adiksi gawai dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu meliputi yang pertama ada faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri. Kepribadian ini terdiri dari sensation seeking, self-esteem yang rendah, kepribadian ekstraversi yang tinggi, dan kontrol diri yang rendah. Lalu yang kedua ada faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri individu itu sendiri. Faktor ini berhubungan dengan paparan media yang tinggi mengenai gawai. Lalu yang ketiga ada faktor situasional, yaitu penyebab penggunaan gawai sebagai sarana membuat psikologis individu nyaman ketika menghadapi situasi yang tidak diinginkan, sehingga memiliki peluang untuk mengalami adiksi gawai. Faktor ini meliputi stres, kesedihan, kesepian, kecemasan, kejenuhan, dan leisure boredom. Lalu yang keempat terakhir ada faktor sosial, yaitu penyebab individu kecanduan gawai sebagai sarana berinteraksi dan melakukan kontak dengan orang lain. Selanjutnya yaitu ada instrumen adiksi gawai.
Instrumen IDC gawai ini menggunakan Smartphone Addiction Scale atau SAS yang dibuat oleh Quoth et al. Pada tahun 2013 dengan 6 aspek yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Alat ukur kecanduan gawai ini atau SAS ini terdiri dari 33 item pernyataan dengan bentuk skala Likert. Setiap item diberikan pilihan yang menunjukkan kesesuaian pernyataan item dengan responden itu sendiri. Di sini pilihan jawabannya ada 6, di mana skala 1 itu menunjukkan sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 agak tidak setuju, 4 agak setuju, 5 setuju, dan yang terakhir 6 sangat setuju. Berikutnya ada blueprint mengenai skala adiksi gawai. Di sini ada aspek 6 yang telah saya sebutkan sebelumnya, di mana pada aspek pertama, gangguan dalam kehidupan sehari-hari berada pada nomor item pernyataan nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu selanjutnya ada aspek antisipasi positif, berada pada nomor item 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13. Jadi jumlahnya ada 8 item. Lalu yang ketiga ada penarikan diri. Di situ total itemnya ada 6 yang berada di nomor 14, 15, 16, 17, 18, dan 19. Lalu pada aspek yang keempat, aspek hubungan berorientasi dunia maya, ada 7 total item pernyataan yang berada pada nomor 20, 21, 22, 23, 24, 25, dan 26. Lalu yang kelima ada penggunaan berlebihan, yaitu ada total 4 item pernyataan yang berada pada nomor 27, 28, 29, dan 30. Lalu yang terakhir ada aspek toleransi. Di sana ada total 3 item pernyataan yang berada di nomor 31, 32, dan terakhir nomor 33. Jadi semua totalnya ada 33 item. Selanjutnya yaitu mengenai hasil. Di sini dapat dilihat bahwa subjek yang mengisi skala kuesioner SAS tersebut sebanyak 50 orang. Usia subjek berkisar di antara 18 tahun sampai 23 tahun. Subjek yang berusia 18 tahun berjumlah 6 orang, yang berusia 19 tahun berjumlah 5 orang, yang berusia 20 tahun berjumlah 22 orang, yang berusia 21 tahun berjumlah 13 orang, yang berusia 22 tahun berjumlah 2 orang, dan yang terakhir yang berusia 23 tahun juga berjumlah 2 orang. Nah, di sini dapat dilihat bahwa yang mendominasi yaitu yang berusia 20 tahun. Berdasarkan jenis kelamin, sebanyak 16 orang subjek berjenis kelamin laki-laki dan 34 orang berjenis kelamin perempuan. Lalu untuk subjek itu merupakan mahasiswa yang berasal dari berbagai instansi. Namun yang kebanyakan di sini atau yang mendominasi yaitu dari Universitas Muhammadiyah Malang. Hasil selanjutnya yaitu pada instrumen SAS ini semua item bersifat favorable, sehingga semakin tinggi skor yang didapatkan oleh subjek, maka semakin tinggi kecenderungan individu tersebut mengalami adiksi gawai atau kecanduan gadget. Subjek dengan kategori rendah sebanyak 1 orang, kategori sedang sebanyak 31 orang, dan kategori tinggi sebanyak 18 orang. Subjek paling banyak masuk dalam kategori sedang, yaitu ada 31 orang. Pada data yang telah didapatkan, dapat dilihat bahwa skor tertinggi diperoleh oleh subjek 23, yaitu berjenis kelamin perempuan dengan usia 18 tahun, di mana skor yang didapatkan yaitu 190 dengan rata-rata 5,7. Baik, di sini ada tabel yang menunjukkan mengenai diagram persentase kategori keseluruhan data yang telah diperoleh, di mana kategori tinggi sebanyak 36%, kategori sedang sebanyak 64%, dan kategori rendah sebanyak 2%. Di sini juga dapat dilihat bahwa kategori yang paling banyak yaitu sedang, di mana ada 64%, dan yang paling sedikit yaitu kategori rendah hanya 2%.
Setelah terdapat diagram secara kategori keseluruhan, maka selanjutnya di sini ada diagram kategori per aspek, di mana tadi telah saya jelaskan ada 6 aspek, maka di dalam diagram ini juga ada 6 aspek dengan 3 kategori, yaitu rendah, tinggi, dan sedang. Di sini dapat dilihat bahwa kategori yang paling sedang, yang paling banyak itu berada di aspek yang ketiga. Lalu yang paling sedikit, yang bagian rendah itu ada di aspek nomor 6. Lalu untuk kategori yang rendah itu yang paling sedikit ada di aspek 1, dikarenakan tidak ada subjek yang mendapatkan kategori rendah. Lalu untuk kategori tinggi paling banyak berada pada aspek 6. Terakhir, yaitu saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan yang telah saya bahas. Instrumen adiksi gawai menggunakan Smartphone Addiction Scale atau SAS yang dibuat oleh Kwon et al. Pada tahun 2013 yang terdiri dari 33 item pernyataan dengan 6 aspek. Lalu, dari 33 item pernyataan tersebut terdapat 6 pilihan jawaban. Subjek yang merespon kuesioner SAS ini sebanyak 50 orang. Usia subjek berkisar antara 18 tahun hingga 23 tahun. Subjek dengan kategori rendah sebanyak 1 orang, kategori sedang sebanyak 31 orang, dan kategori tinggi sebanyak 18 orang. Subjek paling banyak masuk dalam kategori sedang, yaitu sebanyak 31 orang, dan yang paling sedikit yaitu kategori rendah, yaitu hanya 1 orang saja. Pada data yang telah saya peroleh, dapat dilihat bahwa skor tertinggi diperoleh oleh subjek 23 dengan jenis kelamin perempuan dan berusia 18 tahun dengan skor yang diperolehnya 190 dengan rata-rata 5,7. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.